Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan satu program yang ada di Pondok Pesantren Rojaul Huda Darun Nasya, yaitu program tahfidz. Nah, program tahfidz ini adalah menjadi salah satu program unggulan, kemudian menjadi syarat kenaikan kelas bagi siswa yang ada di bawah Ponpes RHDN. Dalam satu tahun targetnya adalah satu tahun satu juz. Itu target minimal bagi siswa yang bisa cepat menghafal boleh. Oke, namun izinkan saya untuk membukanya dengan pertanyaan, kenapa harus menghafal Al-Quran? Nah, di sini sudah ada artikelnya. Ini artikel dibuat oleh salah satu santri. Ya, 11 keutamaan menghafal Quran dan rekomendasi pesantren terbaik dengan program tahfidz. Oke, jadi saya sebutkan satu-satu kenapa orang menghafal Al-Quran. Pertama, menjadi kelompok manusia yang terbaik, kemudian bisa lebih khusyuk kalau jadi imam sholat, kemudian posisi penghafal Al-Quran di akhir hayat di surga nanti itu sesuai dengan akhir ayat yang dibaca. Jadi semakin banyak hafalannya maka semakin tinggi derajatnya di surga. Kemudian yang keempat akan memperoleh syafaat. Yang kelima menjadi salah satu karakter iri kita kepada yang diperbolehkan secara syariat. Jadi kita boleh iri kepada yang hafal Al-Quran, kemudian kepada orang yang kaya, namun menjalankan kekayaannya untuk kepentingan agama. Nah itu. Kemudian yang keenam adalah pahalanya berlipat ganda tentu ya. Kemudian 7, kemauan diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginannya itu lebih mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki rumah yang cantik gitu ya. Indah begitu rumahnya. Kemudian akan mendapatkan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Yang ke-10 mempunyai sinar wajahnya nanti di akhirat akan memiliki sinar wajah yang lebih terang dibandingkan matahari. Kemudian yang terakhir akan dipasangkan mahkota dan jubah untuk dirinya dan terkhususnya untuk orang tua. Nah itu kurang lebih boleh dibaca lengkapnya nanti di artikel di Darun Nasya gitu ya, 11 keutamaan menghafal Al-Quran. Kita kembali lagi ke materi. Setelah kita tahu kenapa harus menghafal Al-Quran, mudah-mudahan kita juga semangat gitu ya untuk menghafal Al-Quran. Ada paradoks gitu ya, katanya menghafal Al-Quran itu mudah tapi kok susah begitu ya. Kalau ini kita mengacu kepada HOTS, High Order Thinking Skills gitu ya, ternyata kemampuan menghafal Al-Quran itu ada di level yang paling rendah. Kan level pertama itu remembering gitu ya. Kalau belajar itu ada tahapan atau level-levelnya. Guru tentu tahu dalam membuat soal itu harus ada dibuat kita 6 level kan, ada C1, C2, C3 sampai C6. C1-nya adalah remembering, menghafal, mengingat. Nah, ternyata menghafal Al-Qur'an itu masuknya kategori C1 atau level yang paling rendah dibandingkan level-level yang lainnya. Ada understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating dan gitu ya. Tapi benar nggak mudah gitu ya. Padahal kan Allah sudah jelas berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Cenah gampang, tapi kenyataannya nggak, susah ya, banyak yang nggak bisa hafal Quran, menghafal Quran gitu ya. Nah ini faktanya. Jadi menghafal Al-Quran itu adalah level terendah dari kegiatan belajar yang lainnya gitu ya. Pertanyaannya, tapi mengapa masih banyak yang menganggap bahwa menghafal Al-Quran susah? Ternyata karena yang salah itu bukan kemampuan otaknya. Itu kemampuan otak itu sudah anugerah dari Allah gitu ya. Tapi hal-hal non teknisnya yang salah. Seperti apa? Tanggung jawab, disiplin, konsisten, fokus, kerja keras, pantang menyerah. Inilah yang jadi jawaban kenapa orang yang punya kanker otak sekalipun bisa hafal Al-Quran 30 juz begitu ya. Karena yang masalah bukan kemampuan otaknya. Katakanlah IQ-nya rendah,
Kalau dia punya tanggung jawab, dia disiplin, dia konsisten, dia fokus, dia kerja keras, pantang menyerah, pantang mundur gitu ya, tahan banting, maka insya Allah dia bisa menghafal Al-Quran. Oke, jadi ini kabar baiknya kalau kita klik di sini ya. Klik di sini, kabar baiknya apa? Beasiswa S1 dan 3 Hafiz Al-Quran UI terbuka. Hafal Al-Quran 30 juz, calon dokter ini dapat beasiswa kuliah. Daftar 23 universitas yang memberi beasiswa. Penghafal Al-Quran bisa masuk fakultas kedokteran gratis tanpa seleksi gitu ya, langsung dapat beasiswa. Beasiswa kuliah kedokteran gratis berkat menghafal Al-Quran. Wah, banyak ini pokoknya ya. Beasiswa. Tapi ini adalah salah satu keutamaan atau hadiah yang diberikan kepada penghafal Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Orang yang hafal Al-Quran gitu ya, tidak diseleksi lagi masuk ke fakultas kedokteran, di mana orang berlomba-lomba masuk ke situ, tapi orang yang hafal Al-Quran kapan tidak diseleksi? Karena orang yang hafal Al-Quran meskipun IQ-nya rendah, tapi dia punya tanggung jawab. Dia bisa disiplin, dia konsisten, dia pantang menyerah, dia juga tahan banting. Kemudian dia bisa fokus. Sehingga orang lain termasuk universitas tidak meragukan lagi kualitas seorang penghafal Al-Quran. Begitu. Jadi universitas nggak perlu mereka menyeleksi lagi kalau dia sudah punya status yang tentunya diakui sebagai seorang penghafal Al-Quran, bahkan 30 juz begitu. Nah, jadi sesungguhnya sekali lagi bukan kesalahan kemampuan otaknya, tapi hal-hal yang sifatnya non teknis seperti tanggung jawab, disiplin, konsisten, pantang menyerah, tahan banting, fokus dan lain-lain ya. Begitu. Nah, jadi selanjutnya bagaimana menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Rojaul Huda Darun Nasya. Nah, ada 4 kegiatan ya, ada 4 kegiatan. Ada 5 sesungguhnya ya, 1 belum dimasukin. Yang pertama adalah subuh ziyadah, yang kedua zuhur murojaah, yang ketiga maghrib setoran, yang kelima minggu sidang tahfidz. Kita bahas satu-satu. Subuh ziyadah itu santri melakukan atau menghafal di waktu tersebut. Jadi santri menghafal di waktu subuh. Setelah sholat subuh, santri masuk ke ruangan. Nah, santri boleh menghafal cepat jika ia mampu, ya. Tapi yang bacaannya masih belum baik, menghafalnya mengikuti standar dan dibimbing langsung oleh pembimbing. Jadi menghafalnya barengan, ngulangnya juga barengan. Ini kalau yang santri yang bacaannya belum bagus gitu ya. Nah, ini di DN juga masih banyak santri yang dia bacaannya belum bagus, maka dia tidak perlu menghafal cepat. Menghafalnya barengan, dibimbing oleh pembimbingnya gitu ya, diulang-ulang oleh pembimbingnya, barengan lah intinya begitu. Nah, jika target menghafal minimal 1 tahun 1 juz, maka jika dibagi 9 bulan efektif belajar, 9 bulan efektif belajar, hitungannya seperti ini. Jadi dalam 1 tahun ini kalau di rata-rata paling efektif belajarnya 9 bulan ya. Jadi hitungannya seperti ini. Jadi 1 juz itu kan 20 halaman, dikali 15 baris, dibagi 9 bulan kali 26 hari. Itu sama dengan 300 baris dibagi 234 hari. Nah, jadi sama dengan 1,3 baris per hari. Nah, jadi kalau misalnya target 1 tahun itu atau 9 bulan itu 1 juz, maka 1 harinya 1,3 baris gitu ya. Nah, tapi hari Jumat, hari Minggu itu hanya dipakai untuk murojaah dan sidang tahfidz saja. Ini maksudnya hari Minggu ya. Jadi minimal per hari santri yang standar gitu ya, yang dia bacaannya belum baik atau belum bisa menghafal cepat itu 1,3 baris saja gitu ya. Lanjut. Ini formasi subuh ziyadah. Jadi formasinya seperti ini ketika menghafal Al-Quran atau ketika ziyadah menambah hafalan. Ini formasi di kiri itu per kelas ya. Jika tidak cukup, bisa gunakan kelas lain gitu ya. Kalau rojul biasanya kan di kelas 10. Nah itu kalau nggak muat bisa di kelas yang atasnya gitu ya. Mangga disesuaikan. Kalau maraah di koah insya Allah cukup ya. Oke, pembimbingnya jika tidak mencukupi karena kita terbatas SDM itu bisa mengambil dari santri yang sudah senior gitu ya.
Yang kelima, sebaiknya pembimbing memantau saja, jaga gawang atau jaga pintu begitu ya, biar orang yang santri yang mau keluar terpantau lah begitu ya. Kemudian satu pembimbing rojul dan satu pembimbing mar'ah bertugas mengabsen keseluruhan santri sambil menjaga pintu begitu ya. Nah ini kalau di rojul mungkin sekarang Kang Muhammad, kalau di mar'ah Teh Pipit begitu ya. Nah yang kuning ini adalah pembimbing tahfidz. Yang kuning ini adalah pembimbing tahfidz gitu ya. Kemudian nah ini yang ini pembimbing tahfidz, yang kuning ini pembimbing tahfidznya. Kemudian yang melingkar itu santri yang standar, yang dia belum lancar bacaannya, yang hafalnya hanya 1,3 baris lah, ya 1 baris lah per hari gitu ya. Ini yang biru ini. Jadi melingkar ini teh. Nanti bacanya bareng-bareng sama pembimbing. Jadi pembimbing tahfidznya baca 1 kali, ya sedikit-sedikit, 1 kalimat begitu ya. Nanti diulangi sama santri yang melingkar ini santri yang bacaannya belum lancar, belum baik begitunya. Nah, kalau santri yang bacaannya sudah baik diposisikan di sebelah sini. Yang sudah baik, biarkan mereka menghafal secara mandiri, mengulang-ulang secara mandiri begitu ya. Begitu. Nah, kalau itu yang sudah baik bacaannya. Jadi, yang bacaannya belum lancar pun tetap bisa menghafal gitu ya. Dengan target yang standar cuma 1 baris. Jadi dibaca sama pembimbing 1 kalimat, diulangi sama santri 1 kalimat gitu ya, 1 kali gitu ya. Ditambah jadi 2 kalimat, diulangi gitu ya oleh santri 1 kali. Begitu seterusnya sampai selesai kegiatan ziadahnya begitu. Itu kegiatan ziyadah kurang lebih ya. Jadi rojul di kelas 10 kalau muat di kelas 10 saja, kalau tidak muat ada di atas, bisa ke atas begitu ya, di kelas atas bisa digunakan. Yang berikutnya ini zuhur murojaah. Zuhur itu waktunya untuk murojaah atau menghafal ulang lebih tepatnya ya, memperkuat hafalan yang dihafal dari subuh tadi ya. Pembimbing murojaah pahalanya mangga. Nah ini untuk guru-guru yang non mondok, yang pulang pergi. Tujuannya supaya bisa merasakan indahnya Quran bersama santri begitu ya. Jadi tiap guru saya mohon selesai ngajar sebelum zuhur itu jangan ke kantor, tapi kemana? Ke masjid. Mengaping santri untuk sholat berjamaah lah. Barang bagaimana dong, barang bawaan begitu ya. Bisa dititipkan ke KM. Nah jadi guru bisa langsung ke masjid, barang dititipkan ke KM, tolong simpen di meja bapak atau di meja ibu, begitulah mensiasatinya. Yang penting mah ketika bubar kelas itu jangan sampai ditinggalkan terlebih dahulu, pastikan semua santri sudah keluar gitu ya. Jangan dibiarkan di dalam kelas, biar sama-sama ke masjid gitu ya. Yang halangan gimana? Yang halangan bisa disimpan di gazebo gitu. Yang penting mah tidak ke kelas, biar tidak nyumput lah istilahnya begitu ya. Kemudian nanti ketika bubaran kelas gitu ya, pasti banyak yang santri yang alasannya ingin ganti baju, pakai mukena dulu dan lain-lain lah gitu ya. Jadi mensiasatinya awasilah diamnya di tengah lapangan atau di titik-titik yang pas, yang kira-kira wah ini bakal pinyumputeun, iya bakal pikabureun begitu ya. Silakan bekerja sama, intinya jangan di dalam kantor saja begitu ya, biar kepantau. Nah, terus sholat duhur berjamaah. Setelah sholat duhur jangan langsung bubar si santri itu. Bahkan kalau bisa ada guru yang itu standby saja di pintu gitu ya. Diam di masjid untuk murojaah, duhur murojaah ya. Kalau barengan insya Allah semangat. Yang terjadi sekarang habis sholat duhur bubar gitu ya. Banyak siswa yang belum sholat duhur berjamaah sehingga sholat duhurnya pun dipenuhi sama anak MI begitu ya. Siswa SMP SMA-nya entah ada di mana begitu ya, bubar aja setelah belajar sebelum duhur itu. Nah makanya diaping, kemudian sholat duhur berjamaah, setelah sholat jangan langsung bubar gitu ya, dijagain siswa-siswinya, santriwan santriwatinya supaya tetap mengikuti di masjid, mengikuti kegiatan duhur murojaah. Nah kemudian pembimbing mendampingi santri murojaah dengan formasi melingkar. Formasi apa? Melingkar. Minimal diulang hafalannya bareng-bareng 10 kali. Cuma 1 baris setengah kok. Nah, yang 1 baris itu diulang lah minimal 10 kali biar kuat hafalannya. Nah, ini formasi duhur murojaah ya.
Formasi di kiri adalah formasi per kelas. Ini seluruhnya di masjid. Insya Allah kalau di masjid muat dengan catatan yang MI itu ke kelas 10. Nah, gitu ya. MI menghafalnya di luar, menghafalnya di luar. Yang ketiga, pembimbingnya adalah guru non mondok. Jadi saya mohon dengan sangat ini dijadikan program sekolah karena kait mengait ya. Jadi hafal 1 juz itu jadi program jadi syarat kenaikan kelas sekolah tentunya. Jadi kalau siswa tidak hafal tidak naik. Nah, pertanyaannya kita tega tidak gitu ya? Kita tega tidak menaikkan siswa yang tidak hafal 1 juz 1 tahunnya. Maka kita antisipasi dari programnya. Kita tungkulin si anak supaya dia menghafal sehingga kita tidak menemukan kasus mudah-mudahan nanti di akhir semester siswa tidak hafal 1 juz. Mudah-mudahan bisa istiqomah begitu ya, semuanya hafal 1 juz. Kemudian yang ketiga, pembimbingnya adalah guru non mondok. Jika tidak mencukupi bisa ambil dari santri yang sudah senior, sudah baik bacaannya. Gitu ya, ada beberapa santri yang dia bacaannya sudah bagus, menghafalnya juga bisa mandiri. Nah, ini dijadikan pembimbing saja. Nah, jadi guru yang non mondok sifatnya memantau, menjaga lah. Yang keempat ya, sebaiknya guru memantau saja, maksudnya jaga gawang supaya tidak ada yang keluar. Soalnya kalau ini dipasrahkan total ke santri yang senior, maka ya akan bubar begitu ya. Kalau guru yang non mondok kan setidaknya sudah ada wibawa, sudah ada sima untuk menjaga siswa supaya tetap di masjid. Yang kelima, 1 pembimbing rojul dan 1 pembimbing mar'ah bertugas mengabsen keseluruhan santri sambil menjaga pintu. Nah, ini mangga nanti dipilih guru non mondok siapa yang kira-kira akan mengabsen begitu ya, dari yang rojul sama yang mar'ah begitu ya. Untuk mengabsen nanti kita sesuaikan absensinya di presensi online siswanya siapa yang bertugas. Nah, saya tunggu keputusannya siapa yang kira-kira mengabsen begitu ya, menjaga pintu. Sisanya boleh membaur supaya tidak ribut di masjidnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Kita lihat keterangannya. Ini yang kuning sama seperti tadi, ini adalah pembimbing tahfidz. Nah, pembimbing tahfidznya adalah guru yang non mondok gitu ya. Yang ini. Kemudian yang biru adalah santri yang standar. Standar itu dalam artian bacaannya belum rapi gitu ya. Yang belum bisa menghafal mandiri. Kalau menghafal mandiri nanti yang dihafal bacaannya acak-acakan gitu ya, bahaya. Itu maka didampingi oleh pembimbing atau oleh santri yang sudah senior. Nah, yang ini adalah santri yang sudah baik bacaannya, bisa murojaah secara mandiri, dia sendiri saja. Tapi tetap di sekitar pembimbing, jangan terlalu jauh. Jadi ini tidak terlalu jauh, tidak mencar. Dan ini formasi 1 kelas ini. Ini 1 kelas ini. Nah, gitu ya. Jadi misal ini 1 kelas, ini 1 kelas di sebelah sini, gitu ya. 1 kelas di sebelah sini dan seterusnya. Itu ya. Kita teruskan. Setelah duhur selesai, mangga semuanya istirahat. Nah, yang ketiga adalah maghrib setoran. Waktunya setoran dari selesai sholat ba'diyah maghrib, setelah sholat sunat ba'diyah maghrib sampai dengan berjamaah isya. Ini waktunya singkat. Jadi tiap santri setornya 3 hari sekali. Kalau di 1 hari sekali langsung, wah nggak akan cukup waktunya. Jadi santri setornya 3 hari sekali. Jadi sekali setor itu minimal berapa baris? 3 baris. Jadi sekali setor 3 baris. Karena kan 1 harinya 1 baris, 1 hari 1 baris, 1 hari 1 baris. Ketika setor langsung 3 baris. Nah, 2 hari lainnya bagaimana? Santri tetap setor, tapi setornya ke kerabat yang sudah baik bacaannya. Nah, kerabat adalah yang sudah ditunjuk oleh pembimbing. Nah, kalau ini setornya per baris. Jadi, 3 hari sekali setornya ke pembimbing, langsung. Kalau yang 2 hari lainnya setornya ke kerabat. Nah, ke kerabatnya yang sudah baik bacaannya. Yang sudah tahu baik bacaannya atau belum baik bacaannya adalah pembimbing. Maka harus ditunjuk oleh pembimbing. Kamu setor ke ini, kamu setor ke ini, begitu. Setornya per baris begitu atau 1,3 baris. Kemudian jangan sampai membiarkan santri yang malas menghafal Al-Qur'an karena pasti ada saja saya mah santri kitab kuning begitu ya. Jadi mau menghafal Quran. Begitu padahal tetap menghafal Quran itu perlu. Jadi beri motivasi saja. Kemudian ini adalah formasi maghrib setoran. Kalau tadi subuh sama duhur melingkar, kalau ini formasinya
bikin letter I gitu ya. Letter L, letter I begitu ya. Formasi di kiri adalah formasi per kelas. Jadi ini satu kelas nih. Ini satu kelas ini. Ini satu kelas. Yang kedua seluruhnya di masjid kecuali yang sedang halangan. Jadi tidak ada pas maghrib itu keluar dari masjid kecuali yang halangan. Pembimbing yang halangan maksudnya ya. Dia bisa mendampingi santriwati yang sedang halangan untuk menerima setoran. Kemudian yang ketiga, pembimbingnya jika tidak mencukupi bisa ambil dari santri senior, sama ya seperti tadi. Nah jadi ini pembimbing utama, misal Mang Imron, Mang Edin, begitu ya, Mang Fitroh, ini adalah santri senior untuk membantu gitu ya, membantu menerima setoran. Nah ini santri yang biru adalah santri yang standar, begitu ya, santri yang standar menerima setoran juga. Ini menyetorkan hafalannya juga. Nah ini yang santri standar bisa menyetorkan hafalan ke kerabat yang sudah baik hafalannya. Nah ini kerabat yang sudah baik hafalannya, santri yang sudah baik bacaannya bisa menerima setoran begitu ya. Setoran dari santri yang standar begitu. Kita lanjut. Nah, satu pembimbing rojul dan satu pembimbing mar'ah bertugas mengabsen keseluruhan santri sambil menjaga pintu. Nah ini. Mangga ini mau siapa yang nanti tugasnya mengabsen pakai aplikasi presensi online siswa, dari rojul 1 orang, dari mana 1 orang. Nanti kita ini bahas di grup ya. Selanjutnya apa saja penunjang kegiatannya? Yang pertama ada buku tahfidz, yang kedua aplikasi pos. Jadi masing-masing siswa itu sudah punya buku tahfidz, seharusnya sudah ada gitu ya. Sudah ada buku tahfidznya. Nah, si buku tahfidz itu nanti kita ada sesi khusus lah untuk menerangkan bagaimana mengisinya begitu ya. Kemudian si buku tahfidz ini sebisa mungkin jangan diberikan ke siswa. Kalau siswa itu susah ngerawatnya, lebih baik dipegang sama pembimbing. Jadi silahkan tunjuk 1 pembimbing dari rojul, 1 pembimbing dari mar'ah yang tugasnya menyimpan buku tahfidznya. Tapi hati-hati, jangan seperti yang rojul disimpan di pembimbing, hilang di pembimbing. Nah kan karena tidak kurang hati-hati begitu ya. Jadi tempatnya harus dijaga dengan baik, di mana disimpannya begitu ya. Yang kedua aplikasi pos. Aplikasi pos ini tugasnya untuk mengabsen. Bahkan di situ bisa ada jurnalnya. Di jurnal itu bisa dicantumkan hafalan yang ditarget sudah sampai mana begitu ya. Nah bisa dicantumkan di situ. Nanti tutorialnya khusus kita pisahkan. Lanjut ya. Nah ini sidang tahfidz ini yang keempat adalah sidang tahfidz. Ini sidangnya juga digilir. Kalau setoran yang tiap maghrib itu 3 hari sekali, ini 1 bulan sekali. Sidang ini digilir, tiap santri sidangnya 1 bulan sekali. Dari seluruh santri, total santri dibagi 4 kloter di tiap bulannya teh ya. Jadi di tiap minggu ada, setiap hari minggu di setiap bulan gitu. Jadi 1 bulan itu 4 kali sidang dibagi 4 kloter. Nah, dibuatlah kloternya siapa saja begitu ya. Kalau di minggu pertama siapa yang disidang, minggu kedua siapa yang disidang, minggu ketiga siapa, minggu keempat siapa ya. Dilakukan di minggu pagi setelah sarapan dan sholat duha ya, sekitar jam 9 lah kita mulai sampai duhuran. Kalau belum selesai dilanjut setelah duhur begitu ya. Setelah duhur. Nah, setelah duhur kita murojaah, sambil murojaah lah gitu ya. Terus di minggu pertama kan ada istighosah. Nah ini sidangnya dilakukan sebelum istighosah. Jadi istighosah itu kan jam 10 ya. Istighosah dimulai jam 10. Nah bisa sidang tahfidz dimulai dari jam 8 setelah public speak. Setelah sarapannya. Public speaking kan dari jam 6 sampai jam 7 ya kalau tidak salah. Nanti dicek lagi. Kemudian kegiatannya dilakukan seluruhnya di masjid. Formasinya sama dengan maghrib setoran. Jadi letter I begitu ya sidangnya. Nah santri yang tidak sidang maka latihan sidang ke kerabat yang ditunjuk oleh pembimbing. Jadi tetap di masjid. Kita lihat ke sini ya. Nah formasinya seperti ini. Ini yang bisa dihapus ya. Eraser. Oke. Nah, ini pembimbing yang menerima setoran ini untuk sidang ya.
pembimbing yang menerima setoran, kemudian ini kerabat santri, kerabat apa? Kerabat santri yang sudah baik hafalannya. Ini adalah santri yang dijadwal untuk menyetorkan hafalannya, untuk disidang hafalannya. Ini santri yang lain menunggu giliran, ya ada di belakang, jadi rada sedikit jauh supaya pembimbing bisa lebih fokus mendengarkan hafalan santri yang sedang disidang. Gitu ya. Di sebelah kirinya pembimbing ada santri atau kerabat santri yang sudah baik hafalannya, dia menerima setoran santri yang belum jadwalnya menyetorkan. Nah, begitu. Jadi tetap semua santri itu setiap hari Minggu menyetorkan hafalannya ya di hari Minggu tersebut, tapi ada yang ke pembimbing langsung, ini sesuai dengan pembagian jadwal kloter gitu ya. Ada yang ke kerabatnya, di sini begitu ya. Jadi semuanya tetap mengikuti kegiatan sidang begitu. Nah, ini satu kelas nih. Jadi kalau pembimbingnya ada 5, nah projul misal ada 3, ya kita bikin 3 kelas gitu ya. Dibikin 3 kelas. Begitu. Ya, ini sidang tahfidnya. Santri yang tidak sidang maka latihan sidang ke kerabat yang ditunjuk oleh pembimbing. Jadi tetap di masjidnya. Sudah ya, sudah dijelaskan. Nah, yang terakhir adalah yang 6 bulan sekali. Jadi di dalam 6 bulan itu nanti setelah semesteran, di satu semesteran itu santri disidang begitu ya. Santri disidang santri disidang mungkin ya 10 halaman mungkin ya, setengah juz. Nah, ini adalah impian atau cita-cita kurang lebih bagaimana sih suasana menghafal atau murojaah itu. Kita lihat di sini ya, sebentar. Oke, kita play ini. Ini suasana setor daurah. Nah, ini letternya. Indah gitu ya melihatnya. Sejuk gitu. Berisik, tapi berisiknya dengan kegiatan menghafal Al-Quran, persiapan menyetorkan. Mudah-mudahan tidak Indonesia bisa seperti ini. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini semoga upaya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi jawaban dari para keluhan dari para pembimbing yang aduh ini tahfidz bagaimana gitu ya. Kemudian ada sedikit kata-kata, tidak ada yang berhak menghentikan seseorang untuk berubah dari bodoh menjadi pintar, betul ya. Tidak ada yang berhak menghentikan seseorang untuk berubah dari tidak baik menjadi baik, betul ya. Tidak ada yang berhak menghentikan seseorang untuk berubah dari penjina wanita menjadi pencinta Rasul mulia, betul ya. Semua berhak baik, semua berhak menghafal Al-Quran, insya Allah semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah saya supaya bisa bergulir kegiatan tahfidz Al-Quran, tahfidzul Quran di PPRHDN ini menjadi wasilah untuk para pembimbing supaya bisa bekerja lebih optimal lagi, menjadi wasilah para guru yang sifatnya non mondok begitu ya, bisa terlibat di duhur murojaah. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di grup begitu ya. Terima kasih, saya akhiri video ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.